Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 di mana kami mengambil tema yaitu menu dan harga kafe, di mana kita membuat program untuk para retail di mana kita mengurus berbagai menu serta harga kafe. Nah, sebelum kita mulai, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Baiki Bawono dengan NIM J0403251096. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hanisa dengan NIM J0403251071. Saya Asma Mazaya dengan NIM J0403251105. Sebelum berlama-lama, marilah kita mulai. Pertama-tama, di sini kita memiliki yang database di mana kita gunakan untuk menyimpan serta eh, membaca menu kafe yang kita simpan. Di mana kita di sini memiliki beberapa kategori, yaitu pertama ada menu makanannya, yaitu lalu jadi jenis makanannya seperti makanan, minuman, snack, atau dan lain-lain. Lalu di sini kita juga memiliki harganya serta stok yang dimilikinya. File tersebut kita baca dengan file lain. Pertama di sini kita memiliki dalam file kita memiliki nilai variabel file di mana kita mencantumkan nama dari database kita yaitu menu cafe.txt. Lalu kita menggunakan fungsi baca file di mana dalam fungsi baca file ini kita memasukkan variabel data di mana variabel data ini akan kita masukkan dengan nilai dari hasil pembacaan dari database kita yaitu menu cafe.txt di mana kita membacanya dengan fungsi open nama file dengan tipe read encoding UTF-8 ASF, di mana kita membaca setiap barisnya dan kita memasukkan tipe-tipenya, yaitu adalah nama, jenis, harga, serta stok barang yang ada, dan kita masukkan ke dalam bagian data. Lalu apabila format dari file tersebut tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output file tidak ditemukan dan akan dibuat baru, dan akan menyelesaikan programnya. Lalu juga format ada salah berisi. Selanjutnya di sini kita memiliki simat file, di mana kita menggunakan fungsi ini untuk memanggil data tersebut, memanggil fungsi tersebut, di mana kita apabila kita sudah merubah data yang kita miliki, kita akan dapat menyimpannya kembali ke dalam database. Kita menggunakan fungsi open dengan nama file yang tadi merupakan read, sekarang kita menggunakan fungsi write, di mana kita merubah setiap data di dalam database tersebut menjadi data yang sudah kita rubah selama program ini berjalan. Lalu selanjutnya adalah bagian tampilkan menu, di mana di sini kita menggunakan fungsi di mana kita mengeluarkan output kan akan menghasilkan output berupa seperti sebuah tabel, di mana tabel tersebut memiliki berbagai tipe, yaitu ada bagian nama makanan, jenisnya, harganya, serta stoknya. Nah, cara kerjanya di sini kita akan memanggil fungsi for, di mana akan mengecek tiap bagian dari baris yang ada dalam database dan akan mengoutputnya dalam bentuk tabel tiap barisnya. Lalu yang terakhir adalah bagian cari menu, di mana di sini kita dapat memasukkan nama menu yang kita cari. Walaupun kita dapat memasukkan nama menu, kita menggunakan strip.lower, di mana strip.lower ini kita dapat memasukkan menu baik dalam bentuk kapital maupun dalam bentuk huruf kecil, di mana itu tidak akan menjadi masalah. Nah, apabila menu yang kita cari ini adalah kita sesuai di dalam database kita, maka akan menghasilkan output berupa menu kita dengan namanya, lalu jenisnya, harganya, serta stok yang dimilikinya. Lalu juga, apabila menu tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan output berupa menu tidak ditemukan. Nah, selanjutnya yaitu tambah menu. Nah, di sini dia tuh mengambil input nama menu dan menghapus spasi dan di awal dan di akhir. Lalu dia tuh mengubah nama menu menjadi huruf kecil untuk kayak dictionary. Nah, ini tuh untuk mengecek apakah kayak sudah ada di dictionary. Jika sudah ada, maka ditampilkan menu sudah digunakan dan berhenti. Lalu dia mengambil input jenis makanannya atau kategorinya. Nah, di sini tuh ia mengambil input harga. Nah, ini berupa integer. Nah, dan juga dia mengambil input stok yaitu berupa integer juga. Nah, kalau kita memasukkannya selain angka, maka dia akan berhenti. Lalu dia membuat data menu yaitu di dalam dictionary berdasarkan key.
Ini untuk menyimpan nama menu, menyimpan jenis menu, dan menyimpan harga menu, serta menyimpan stok menu. Lalu ditutup dengan data nested dictionary. Ini untuk memanggil fungsi lain untuk menyimpan perubahan data ke file. Lalu menampilkan bahwa menu itu udah berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ubah harga. Nah, di sini tuh kita mencari nama menu untuk menu yang ingin kita ubah harganya. Lalu memvalidasi apakah menu itu ada atau tidak. Jika tidak ada, menu tidak ditemukan dan berhenti dan keluar dari fungsi lain. Nah, di sini tuh untuk menginput harga baru jika ketemu menunya. Jika user salah masukkan input bukan angka, maka dia akan menampilkan pesan ini, harga harus berupa angka. Lalu berhenti dan keluar dari fungsi. Nah, di sini tuh dia tuh mengambil nama asli dari dictionary untuk text output dan menyimpan atau mengubah nilai harga lama dengan harga yang baru. Lalu itu tuh untuk memanggil fungsi untuk memperbarui data di dalam file extra. Dan ini untuk menampilkan bahwa harga menu itu telah menjadi harga yang baru. Selanjutnya yaitu ubah stok. Nah, di sini kita mencari nama menu yang ingin kita ubah stoknya. Harus berupa huruf kecil. Nah, ini tuh untuk mencari tahu apakah menu itu ada di dalam dictionary. Nah, jika tidak ada, maka dia akan menampilkan menu tidak ditemukan. Berhenti dari fungsi dan mulai itu lagi. Jika ada, kita akan memasukkan angka stok barunya. Wajib menggunakan, kalau dia tidak menggunakan angka, maka akan tampilan seperti ini, stok harus angka. Lalu dia mengambil nama asli dari dictionary untuk text output, lalu menimpah atau mengubah nilai stok yang lama dengan nilai stok yang baru. Lalu dia memanggil fungsi itu untuk memperbarui data di dalam file eksternal, lalu menampilkan pesan yaitu harga stok menu berhasil diubah. Lalu yang terakhir yaitu def hapus menu, yaitu kita mencari nama menu yang ingin kita hapus. Cek dulu jika menu ditemukan di dalam dictionary. Lalu dia mengambil nama asli menu untuk keperluan tag konfirmasi dan menghapus satu data dari dictionary menggunakan perintah del. Lalu memanggil fungsi untuk memperbarui file setelah data dihapus dan menampilkan bahwa menu berhasil dihapus. Kalau tidak ditemukan di dalam data dictionary, maka tampilannya menu tidak ditemukan. Selanjutnya adalah fungsi urutkan menu. Fungsi ini bertujuan untuk mengurutkan data menu kafe berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Program akan meminta pengguna untuk memilih urutan berdasarkan nama, jenis, harga, atau stok. Selanjutnya, jika pilihan tidak sesuai, program akan menampilkan pesan kesalahan. Dan data akan diurutkan menggunakan fungsi sort. Hasil pengurutan akan ditampilkan dalam bentuk daftar menu. Misal, kalau misalnya pengguna memilih harga, maka menu akan menampilkan dari harga termurah hingga harga termahal. Selanjutnya adalah fungsi simpan data. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan seluruh data menu ke dalam file. Cara kerjanya adalah fungsi akan memanggil data simpan file. Tujuannya agar perubahan data tidak hilang saat program ditutup. Selanjutnya adalah fungsi clear screen. Fungsi ini bertujuan untuk membersihkan tampilan layar terminal. Jika menggunakan Windows, dia akan menjalankan perintah cls. Jika menggunakan Linux atau Mac, dia akan menjalankan perintah clear. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi ini bertujuan sebagai pusat kendali program. Langkah kerjanya yang pertama, membaca data menu dari file menggunakan baca file. Selanjutnya akan menampilkan daftar pilihan menu pada pengguna dan menunggu pengguna memasukkan pilihan. Setelah pengguna memasukkan pilihan, ia akan menjalankan fungsi sesuai apa yang pengguna pilih. Selanjutnya, program akan terus mengulangi proses tersebut menggunakan while terus sampai pengguna memilih keluar. Menu yang tersedia pada fungsi main adalah yang pertama menampilkan semua menu, yang kedua mencari menu, yang ketiga menambahkan menu, yang keempat merutkan menu, yang kelima mengubah stok menu,
Yang keenam menghapus menu, yang ketujuh mengubah harga menu, yang ke-8 menyimpan data ke file, dan yang terakhir yang ke-0 adalah keluar dari program. Selanjutnya ada bagian akhir program yaitu if name. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan fungsi main saat file program dijalankan secara langsung. Maka yang terjadi ketika program dibuka adalah yang pertama data akan dibaca dari file, selanjutnya menu utama akan ditampilkan, dan pengguna dapat mengolah data melalui menu cafe. Selanjutnya program akan terus berjalan sampai pengguna memilih keluar atau angka 0. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.